Lomba Cipta Menu B2SA atau Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman dilatar belakangi oleh pentingnya peningkatan kualitas konsumsi pangan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Penerapan konsumsi B2SA perlu terus dikembangkan ke depannya, diarahkan pada olahan pangan lokal yang bernilai komersial. Perlu menumbuhkan kreativitas dan inovasi menu yang menarik dengan cita rasa dan nilai gizi tinggi melalui pengembangan bisnis olahan pangan lokal sehingga ada nilai ekonomi yang diperoleh. Adapun tujuan dari Lomba Cipta Menu B2SA, yang pertama, mendorong penerapan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman atau B2SA dengan memanfaatkan olahan pangan lokal. Dan yang kedua, mendorong kreativitas dan inovasi olahan pangan lokal yang bernilai komersial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Penggerak PKK Kabupaten Boyolali, Desi M. Said Hidayat, dalam rangka mendukung Lomba Cipta Menu B2SA tingkat Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan program pokok PKK keempat, yaitu tentang pangan. Maka tim penggerak PKK Kabupaten Boyolali berkomitmen untuk terus mengkampanyekan pentingnya konsumsi pangan B2SA untuk hidup sehat, aktif, dan produktif, sekaligus sebagai upaya pencegahan stunting. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek atau kecil dari standar usianya. Salah satu upaya mengatasi stunting adalah melalui perbaikan pola makan, yaitu dengan pola makan B2SA beragam, bergizi, seimbang, dan aman dengan memanfaatkan potensi sumber pangan lokal. Penerapan prinsip-prinsip B2SA harus mengeksplorasi sebesar-besarnya potensi sumber daya pangan yang tersedia dengan melimpah di Boyolali, mulai hasil pertanian, peternakan, dan perikanan. Video cara pengolahan menu B2SA ini merupakan upaya kami untuk memberikan contoh sederhana kepada masyarakat bagaimana mengenali, memilih, dan mengolah bahan pangan di sekitar kita yang disesuaikan dengan kaidah B2SA, di mana komposisi makanan kita harus mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, buah dan sayur dalam jumlah cukup, seimbang, dan aman. Untuk semua warga masyarakat Boyolali, ayo konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghitung kebutuhan konsumsi pangan untuk memenuhi angka kecukupan gizi dalam satuan porsi untuk masing-masing anggota keluarga yang terdiri dari ayah 36 tahun, ibu 31 tahun, dan anak perempuan 13 tahun. Kebutuhan konsumsi pangan untuk memenuhi AKG terdiri dari pangan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayuran, buah, susu, gula, dan minyak. Membagi jumlah porsi yang telah kita hitung berdasarkan waktu makan dengan komposisi makan pagi atau sarapan sebesar 25%, makan siang 30%, selingan pagi 10%, selingan siang 10%, dan untuk kebutuhan makan malam sebesar 25%. Pilih bahan pangan lokal yang akan diolah dan gunakan daftar bahan makanan penukar untuk menghitung berat atau ukuran rumah tangga
dari masing-masing bahan pangan yang digunakan. Berikut akan kita tampilkan kreasi menu B2SA untuk makan siang dan selingan siang yang terdiri dari makanan pokok, sawut singkong, lauk hewani, sempol patin, lauk nabati, tahu pelangi, sayur, ca centung, dan buah, taman buah. Sedangkan untuk selingan siang, talam talas. Menu makanan pokok sawut singkong terdiri dari 456 gram singkong dan 5 gram garam. Singkong diparut sawut, kemudian dicampur dengan garam secara merata dan dikukus sampai matang. Dan disajikan sesuai dengan porsi masing-masing anggota keluarga. Sayur ca centung jamur dengan bahan-bahan centung atau pucuk labu siam, wortel, putren, dan jamur kancing dengan takaran sebagaimana berikut. Langkah pertama, tumis semua bumbu yang sudah dihaluskan. Tambahkan sedikit air, kemudian masukkan wortel, putren, jamur kancing, kecap, garam, dan saus tomat. Yang terakhir, masukkan daun centung yang sudah diblencing. Kemudian sajikan. Taman buah terdiri dari 450 gram daging buah mangga dan 130 gram stroberi. Iris tipis-tipis daging buah mangga, kemudian susun secara melingkar dan letakkan stroberi di tengahnya sehingga membentuk kelopak bunga mawar. Tata di dalam piring saji dan sajikan. Untuk lauk nabati yaitu tahu pelangi dengan bahan tahu putih, kacang kapri goreng yang sudah dihaluskan, ekstrak buah naga dan kunyit bubuk, serta telur dan maizena dengan bumbu-bumbu, bawang, merica, dan garam. Langkah pertama, haluskan tahu, campur dengan bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan, dan kemudian ditambah dengan maizena. Aduk secara merata. Bagi adonan menjadi 3, kemudian masing-masing adonan dicampur dengan kacang kapri goreng yang sudah dihaluskan, kunyit bubuk, dan ekstrak buah naga. Kemudian masing-masing dikukus untuk membuat lapisan yang berbeda-beda. Dengan lapisan hijau yang ada di bagian paling luar.
Tata adonan di dalam cetakan, kemudian kukus cetakan tersebut selama 30 menit di dalam panci sampai matang. Keluarkan dari cetakan, kemudian potong-potong dan sajikan. Untuk lauk hewani, yaitu sempol ikan patin, terdiri dari filet ikan patin, agar-agar dengan bumbu bawang putih, merica, dan garam. Langkah-langkahnya adalah filet ikan patin di blender, kemudian dicampur dengan bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan, dan yang terakhir dengan agar-agar. Bentuk adonan, bulatkan dan ditempelkan di dalam batang serai yang sudah disiapkan dan sudah dicuci bersih. Kemudian rebus batang serai tersebut ke dalam air yang sudah mendidih sampai matang. Tiriskan dan kemudian goreng dalam minyak yang sudah panas sampai berwarna kecoklatan. Angkat dan sajikan. Menu makanan selingan yaitu talam talas, terdiri dari talas, tepung mokaf, tepung tapioka, gula, garam, santan, dan ekstrak bunga telang. Talas yang sudah ditimbang kemudian dikukus sampai matang, kemudian dihaluskan dan diblender bersama dengan santan dan gula pasir. Tempatkan adonan yang sudah halus ke dalam mangkok, kemudian tambahkan tepung mokaf dan tepung tapioka, serta garam. Aduk sampai merata. Kukus adonan di dalam loyang yang sudah dioles dengan sedikit minyak goreng selama kurang lebih 30 menit. Sambil menunggu adonan matang, kita membuat lapisan yang berwarna biru. Campur sisa tepung mokaf, tepung tapioka, tambahkan garam dan santan, aduk sampai rata. Dan ekstrak bunga telang. Tuangkan adonan yang berwarna biru di atas adonan sebelumnya yang berwarna putih. Kemudian lanjutkan mengukus sampai kurang lebih 30 menit. Apabila sudah matang, keluarkan talas dari cetakan, kemudian didinginkan, kemudian dipotong-potong. Demikian video contoh penyusunan menu B2SA. Berikut cara pengolahannya dengan memanfaatkan bahan-bahan pangan yang ada di sekitar wilayah kita. Persembahan dari tim penggerak PKK Kabupaten Boyolali. Semoga menjadi inspirasi dan menambah wawasan kita dalam upaya pencegahan stunting dan dalam rangka menciptakan masyarakat yang sehat, aktif, dan produktif. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa.